Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga saya doakan Bapak Ibu berada dalam keadaan yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh rahmat, penuh cinta, sehingga akhirnya kehidupan Anda penuh keberkahan, penuh rezeki yang berlimpah ruah. Kemudian Anda juga penuh keharmonisan dengan keluarga Anda. Dan insya Allah semoga saya doakan Anda semua dan kita semua yang mendengarkan audio ini, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang perusahaan Allah, ya. Jadi ini materi sudah nomor 31 Bapak Ibu, ya, sudah jauh sekali, ya. Bagi Anda yang baru mendengarkan audio ini pertama kali, saya sarankan Anda untuk mendengarkan materi-materi yang sebelumnya yang menjadi dasar dan fondasi bagi materi-materi selanjutnya, ya. Sudah banyak sekali materi yang audio yang sudah kita bahas, ya, yang sudah disampaikan. Semoga ini bisa menjadikan hidup kita menjadi jauh-jauh lebih dahsyat lagi. Oke, Bapak Ibu, saya ingin lebih dalam membahas tentang uang kita, Bapak Ibu, ya. Jadi kemana uang kita, ya. Jadi begini, kalau seandainya kita mungkin ada yang merasa utang kok nggak lunas-lunas, ya. Kemudian piutang kok nggak dibayar orang, gitu ya. Kemudian proyek kok nggak berhasil, gitu ya. Kemudian tender kok nggak menang. Dan banyak hal yang membuat akhirnya kehidupan dunia kita kok rasanya tidak baik, Bapak Ibu, ya. Jadi kondisi-kondisi keuangan kita yang kita merasa jauh di bawah dan seterusnya, ya. Nah, kalau materi-materi sebelumnya ada banyak sekali hal yang membuat kita ternyata rezekinya tidak berlimpah ruah, ya. Dan isu utamanya, ya, atau ide utama dari magnet rezeki ini adalah karena ada perisai, ya. Karena perisai kita yang membuat akhirnya rezeki itu tidak mengalir dengan deras kepada kita. Padahal rezeki itu ditakdirkan oleh Allah turunnya itu seperti air bah. Kenapa kita nggak dapatkan? Karena kita punya perisai yang dalam. Nah, dalam banyak sekali materi-materi sebelumnya yang kita bahas adalah bagaimana kita menghilangkan perisai-perisai itu satu persatu, ya, sampai terakhir di materi ke-30. Ternyata salah satu perisai kita adalah kata, ya. Kata atau kalimat yang tidak positif, sehingga akhirnya dia menjadi doa, dan akhirnya itu yang menjadi selubung yang menjauhkan diri kita dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita akan membahas lagi Bapak Ibu tentang lebih dalam kenapa akhirnya uang kita tidak berlipat ganda, ya. Kenapa uang kita tidak berlipat ganda, kenapa rezeki kita tidak berlipat ganda, dan kenapa akhirnya hidup kita mungkin ada yang panas, ya, kenapa kok rezeki saya, perisai saya ini lama sekali, gitu ya. Nggak sebentar nih panas untuk terbukanya. Ya, mungkin jawabannya ada di materi ini Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum saya membahas tentang perusahaan Allah, saya membahas tentang bahasan pertama adalah prinsip keuangan ketat Bapak Ibu, ya. Jadi prinsip keuangan ketat, ya. Nah, apa itu prinsip keuangan ketat? Prinsip keuangan ketat mengatakan bahwa harta yang kita keluarkan, gitu ya. Kalau kita punya harta, lalu kemudian kita keluarkan, kita kasih ke orang, ya. Maka sebagian di antara kita menganggap bahwa ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, maka kita masih punya uang itu, ya. Misalnya kita punya uang 1 juta, gitu ya. Kemudian kita berikan kepada teman kita, pinjam. Maka di kepala kita masih mengatakan bahwa kita masih punya uang 1 juta itu. Di dalam prinsip keuangan ketat, ya, dia mengatakan bahwa seluruh uang yang keluar dari diri kita, harta yang keluar dari diri kita, itu sudah bukan milik kita lagi, ya. Jadi ini rule-nya Bapak Ibu, ya. Jadi ini prinsip yang mesti kita pegang teguh, ya, bahwa uang yang sudah kita keluarkan, ya, dari diri kita itu bukan uang kita lagi. Contoh, misalnya ketika Anda meletakkan uang Anda ke sebuah bank, katakanlah bank Syariah Mandiri begitu ya, atau bank Muamalat atau bank BNI Syariah begitu ya.
sebut sajalah begitu ya, bank begitu. Nah, ketika Anda meletakkannya ke bank Mandiri Syariah begitu ya. Kemudian Anda meletakkan uang 1 juta ke bank. Pertanyaan saya, ya, ketika Anda menitipkan uang itu, terus kemudian Anda menabung di sana, apakah uang itu masih uang Anda? 1 juta? Ya, coba jawab Bapak Ibu. Apakah uang itu masih uang Anda? Kebanyakannya menjawab bahwa iya, itu masih uang Anda. Kenapa? Karena kita hanya menitipkan uang ke bank syariah mandiri, begitu, ya, ke bank mandiri tersebut atau bank syariah tersebut. Nah, Bapak Ibu, padahal sebenarnya kita udah nggak punya uang itu. Ketika kita udah meletakkan uang itu ke bank syariah, ya, maka uang itu bukan uang kita lagi, tapi sudah milik si bank syariah, begitu, ya. Kok begitu, Pak Nas? Iya, ya. Ini kan prinsip keuangan ketat, ya. Prinsip keuangan ketat mengatakan uang yang kita sudah keluarkan sudah bukan milik kita. Dalam bentuk apapun, pinjaman kah, kemudian pembelian kah, gitu ya. Apapun, pokoknya yang keluar dari diri kita itu sudah bukan milik kita lagi. Maka uang 1 juta itu udah bukan milik kita, tapi milik bank syariah tersebut, ya. Nah, tapi kan kita masih punya perasaan bahwa kita masih punya uang di sana, ya. Nah, mari kita bahas tentang perasaan ini, begitu ya. Ini yang namanya iman, gitu. Jadi sebenarnya kita udah nggak punya uangnya, tapi kita masih punya iman terhadap bank tersebut. Kita masih punya iman, kita masih punya keyakinan bahwa kita masih punya uang 1 juta di bank syariah tersebut. Nah, bagaimana membuktikan iman ini? Membuktikan iman ini ada 3 level, Bapak Ibu, ya. Pertama, ilmu yakin. Kita meyakini dalam perasaan kita, dalam pikiran kita, ya, bahwa kita masih punya uang 1 juta. Itu ilmu yakin namanya. Kemudian kita lihat buku tabungannya. Oh benar, ternyata ada 1 juta, ya. Terus kemudian kita datang ke ATM. Kemudian kita cek saldo. Kemudian di situ tulis 1 juta. Oh berarti benar. Nah, ini namanya iman level kedua, ya, yaitu ainul yakin, yaitu keyakinan yang dilihat dengan mata, ya, dengan panca indera, ya. Jadi ainul yakin. Jadi pertama, Anda yakin bahwa Anda punya uang 1 juta, padahal udah nggak punya, cuma masih Anda punya keyakinan, gitu. Kemudian yang kedua, Anda melihat di ATM uang Anda masih ada 1 juta. Lalu kemudian Anda ketik di sana di ATM bahwa mengeluarkan uang 1 juta. Tiba-tiba uangnya benar-benar keluar. Dan Anda ambil lagi itu uang. Nah ini, setelah uang itu kembali lagi ke Anda, maka ini yang disebut sebagai hakul yakin. Yaitu keimanan yang benar-benar teruji. Gitu. Jadi imannya teruji. Kenapa? Karena hakul yakin bahwa ternyata benar uangnya sudah ada. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Anda meletakkan uang ke bank syariah mandiri, ya, ke bank BNI Syariah atau bank muamalat, begitu ya Bapak Ibu ya, ke bank gitu ya, bank yang ternama, maka Anda punya iman. Jadi sebenarnya Anda udah nggak punya uang. Anda ngasihin uang 1 juta, Anda udah nggak punya uang lagi, gitu. Ya, Anda sudah tidak punya uang lagi, tapi Anda masih punya iman terhadap bank tersebut. Sekarang, kalau seandainya Anda keluarkan uang 1 juta ke bank abrakadabra begitu ya. Jadi banknya nggak dikenal, banknya baru dan kita belum kenal siapa, nggak tahu lah, nggak ada di iklan, nggak ada di mana. Tapi tiba-tiba kita ngelihat di pinggir jalan ada bank abrakadabra. Lalu kemudian kita kasihin uang 1 juta ke sana. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda masih yakin bahwa uang Anda masih 1 juta di sana? Ternyata iman Anda berbeda, gitu ya. Jadi iman Anda berbeda. Yang pertama, keyakinan bahwa Anda ke bank syariah mandiri itu tersebut masih ada uangnya. Tapi kalau ke bank abrakadabra, Anda nggak yakin bahwa di sana masih ada uang Anda atau enggak. Jadi sebenarnya ketika Anda udah keluarkan uang dari diri Anda, ya sebenarnya Anda udah nggak punya uang, tapi Anda masih punya iman, begitu, ya. Jadi Anda masih punya iman bahwa, nah, imannya terhadap siapa? Imannya terhadap bank, ya. Imannya terhadap siapa? Imannya terhadap, ya, lembaga tadi. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ya, ketika Anda menitipkan uang itu, maka
apa yang Anda sampaikan kepada si bank tersebut, ya. Anda pasti bilang, tolong jagain ya uang saya, ya. Awas kalau seandainya ada apa-apa, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang namanya perusahaan manusia. Perusahaan manusia ini, ya, itu kita letakkan uang ke mereka, tapi kemudian kita sambil ya ibaratnya kayak mencekek leher mereka begitu ya. Awas, jangan sampai uang saya hilang begitu ya. Jadi itu yang kita lakukan kepada bank tersebut. Nah, si bank itu ya kan harus diputar uangnya. Uangnya harus diputar, maka dia berputarnya kemana? Dia berputarnya kepada kreditur, orang-orang yang mau meminjam uang kepada dia. Maka si bank ini memberikan kepada kreditur berdasarkan apa? Berdasarkan iman, gitu. Berdasarkan keyakinan bahwa si bank mandiri ini punya keyakinan, si bank syariah mandiri ini punya keyakinan bahwa kreditur ini jujur. Tapi sebenarnya uangnya apakah masih ada? Udah nggak ada, udah berpindah kepada si kreditur. Tapi si bank syariah mandiri ini nyekek gitu ya, mencekik si kreditur. Awas, jangan sampai kamu uangnya hilang begitu. Lalu kemudian kreditur ini memanfaatkan ke kontraktor, ke usaha yang dia lakukan. Itu pun kepada orang-orang dikatakan awas ya, jangan sampai uang ini hilang gitu ya. Nah, ini yang terjadi yang namanya penyanderaan rezeki. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi terjadi penyanderaan rezeki. Orang yang nitip ya menyandera kepada pihak bank syariah. Bank syariah atau bank apapun, you name it gitu kan. Sebut saja bank apapun ya atau lembaga apapun memberikan kepada orang lain dengan menyandera juga. Awas, jangan sampai hilang uangnya. Kemudian ini juga terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi di dunia kita sekarang. Terjadi yang namanya penyanderaan rezeki. Kepada siapa? Kepada sesama kita. Makanya ini saya sebut sebagai perusahaan manusia. Ya, perusahaan manusia yang saling sandera menyandera. Saling sandera menyandera. Iya sih, ada sih take and give gitu ya, tapi lebih banyak unsur ya penyanderaan. Makanya ada di situ sebagai lembaga penjaminan simpanan begitu ya. Ada LPS begitu. Nah, untuk mengamankan semuanya atau untuk memberikan iman lebih gitu ya kepada para nasabahnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anda setinggi apapun iman Anda, setinggi apapun iman Anda terhadap bank syariah mandiri, bank BNI syariah, bank apapun, itu maksimal 1:1. Itu setinggi apapun keimanan kita. Ya, misalnya kita masukin uang 1 juta ke bank syariah. Maka Anda bisa ngambil berapa? Apakah Anda bisa ngambil 10 juta? Tidak. Anda setinggi-tinggi iman Anda hanya bisa ngambil 1 juta. Kalaupun ada, katakanlah bagi hasil gitu ya. Kalaupun seandainya ada keuntungan dari sana gitu ya. Keuntungan yang halal misalnya ya. Maka keuntungannya itu kecil sekali. Dibandingkan dengan inflasi misalnya. Ternyata inflasi 1 tahun 6%. Kemudian uang kita di bank malah berkembangnya cuma 2% kalau tabungan. Ya, kalau deposito mungkin bisa 6-7% dan seterusnya. Nah, ini yang namanya lembaga manusia, perusahaan manusia. Dan perusahaan manusia inilah yang kita percayai sekarang. Gitu Bapak Ibu. Padahal nggak bisa melipat gandakan. Maka kalau seandainya uang Anda kok nggak bisa, kok utang-utang Anda nggak lunas, kok piutang Anda nggak terbayar, mungkin karena uang Anda kebanyakannya ditaruhnya di sebuah lembaga yang seperti itu, ya. Lembaga yang memang tidak bisa melipat gandakan uang gitu, ya. Maka kita harus meletakkan uang kita ke ya yang mampu melipat gandakan Bapak Ibu, ya. Waduh, Pak Nas nih kayak ngomong ini nih ya. Apa itu yang melipat gandakan uang gitu ya. Ya. Apa itu padepokan gitu ya. Enggak Bapak Ibu ya. Saya bicara tentang perbandingan antara uang yang kita bisa terima dari lembaga yang memang dia juga
nggak bisa mengakui bahwa nantinya akan berlipat ganda atau tidak. Tidak. Dia hanya dititipkan uang. Tapi itu pun alhamdulillah kalau masih ada. Tapi sebenarnya perusahaan yang seperti ini, yang namanya perusahaan manusia, itu menjadi negara seperti sekarang Bapak Ibu. Negara kita dan negara banyak sekali manusia di muka bumi ini bergantung kepada ekonomi yang didasarkan pada pemahaman seperti ini. Ya, pemahaman bahwa uang harus dititip ke sebuah lembaga perusahaan manusia, yang perusahaan manusia itu tidak bisa melipat gandakan, begitu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya sudah, gitu. Nah, kita udah nggak usah bicara tentang negara, nggak usah bicara tentang jauh, makro, Bapak Ibu. Lihat aja diri kita sendiri. Kalau seandainya utang kita nggak lunas, piutang kita nggak terbayar, kok proyek nggak lolos-lolos, kok tender nggak menang-menang, gitu ya. Terus kemudian kok di PHK dan seterusnya, kok ekonomi seperti sekarang, kok kita ditipu orang. Ya, jawabannya sederhana, karena kita meletakkan uang kita ke perusahaan manusia. Ya, nah tentunya di dalam ilmu magnet rezeki kita berharap bahwa uang kita terlipat ganda, Bapak Ibu ya. Ya, magnet rezeki berbicara tentang bagaimana kita mampu untuk memiliki iman yang lebih terhadap uang, ya. Dan ini memang saya bicara tentang uang Bapak Ibu ya. Jadi babnya perusahaan Allah ini kita bicara tentang uang. Nah, perusahaan manusia itulah yang disebut sebagai perusahaan dengan isme Bapak Ibu. Isme itu keyakinan, kepercayaan. Yang namanya kepercayaan kapital. Atau kapitalisme. Nah, kapitalisme ini kita terbangun negara kita dengan itu Bapak Ibu. Ya, dengan kapitalisme. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau Anda ingin menjadi magnet rezeki? Kalau Anda ingin menjadi magnet rezeki, kalau kita ingin semuanya menjadi magnet rezeki, maka mindset ini harus dirubah. Ya, mindset keimanan ini harus diubah. Dengan apa? Dengan perusahaan yang mampu melipat gandakan. Kalau perusahaannya mampu melipat gandakan, maka bisa dijamin ya bahwa semua masalah-masalah Anda akan selesai. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus siapa dong perusahaan yang melipat gandakan gitu ya? Jangan percaya kalau manusia mampu melipat gandakan, Bapak Ibu ya. Kalau ada pesulap yang bisa melipat gandakan uang begitu, nggak usah percaya karena itu manusia. Nah, yang bisa melipat gandakan siapa? Yang bisa melipat gandakan hanya, sekali lagi, hanya satu-satunya perusahaan Allah. Begitu Bapak Ibu. Nah, maka bicara tentang industri uang Bapak Ibu ya. Bicara tentang industri uang, maka yang harus dilakukan adalah kita punya uang, lalu kemudian kita letakkan uang itu ke perusahaan Allah. Begitu ya. Nah, coba kita bandingkan Bapak Ibu. Kita punya uang 1 juta. Lalu kemudian kita masukkan uang ini ke perusahaan Allah. Ya, saya belum bicara dulu tentang bentuknya Bapak Ibu. Nanti di akhir dari materi ini. Saya letakkan uang 1 juta ke perusahaan Allah. Lalu kemudian ke perusahaan Allah ini. Saya punya iman. Saya udah nggak punya uang. Saya kasih uang ini ke perusahaan Allah. Ya, perusahaan Allah ini ya katakanlah perusahaan Allah begitu ya. Saya kasih ini ke perusahaan Allah. Lalu kemudian perusahaan Allah ini ya mengatakannya demikian, matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Ini janji dari perusahaan Allah ini. Perusahaan Allah ini mengatakan bahwa kalau kamu titip uang ke saya, maka akan dilipat gandakan seperti 7 bulir, gitu ya. Dari setiap bulir itu akan ada 100 ya 100 tangkai begitu ya. Artinya dilipat gandakan 700 kali lipat. Maka ini adalah sebuah iman yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah iman yang dibangun oleh Allah. Nah, kalau tadi kan iman juga sama. Prinsip keuangannya kan 1 juta kita kasih ke bank. Maka si bank itu ya kita punya iman bahwa uang kita masih ada di sana gitu. Sementara ketika kita datang ke perusahaan Allah ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya akan terlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Nah, pertanyaannya gitu ya, sejauh mana iman kita? Nah, begitu. Kalau ke bank
ya, yang sudah dikenal, Bank Syariah Mandiri misalnya, atau Bank BNI Syariah, Bank Muamalat. Kita yakin bahwa uang kita masih ada di sana. Lalu kemudian ditunjukkan dengan, begitu ya, hakul yakinnya ketika kita ngambil di ATM. Maka begitu juga dengan perusahaan Allah. Perusahaan Allah ini kita kasih uang kepada perusahaan Allah, lalu kemudian Allah yang lipat gandakan 700 kali lipat, lalu kemudian kita ambil di tempat yang lain, begitu. Nah, bedanya kalau ke perusahaan manusia, kita taruh di perusahaan X, kita hanya bisa ngambil di perusahaan X, Bapak Ibu. Ya, kita naruh di Bank Syariah Mandiri, maka kita bisa ngambilnya cuma di Bank Syariah Mandiri. Baru sekarang ini Bapak Ibu, dengan teknologi yang berkembang, akhirnya ya, mereka berjejaring Bapak Ibu. Akhirnya mereka bisa ngambilnya ke bank sesama yang jaringannya, Maestro atau apa begitu ya. Astro begitu ya. ATM bersama begitu. Sehingga akhirnya Anda punya uang taruh di Bank Syariah Mandiri, Anda ambil di Bank Muamalat, itu bisa. Tapi ya, kalau ke yang lainnya nggak bisa juga tetap. Ini makanya terbatas, gitu ya. Terbatas, Anda bisa ngambil uangnya terbatas. Sementara janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perusahaan Allah menyebutkan bahwa ketika Anda ya memberikan uang Anda, meletakkan uang Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat dan ambilnya silahkan di mana saja. Begitu. Sehingga akhirnya kalau kita punya iman, ya, orang magnet rezeki ini berbeda dengan yang lainnya. Dia keimanannya berbeda. Toh sama-sama iman kok. Uang 1 juta hilang juga kok. Ya, kenapa nggak dikasihin ke perusahaan Allah? Tapi keimanannya adalah ya, dia bisa ngambil di mana saja. Ya, mungkin bisa ngambil di kesehatan anak, mungkin bisa ngambil di keharmonisan istri, mungkin bisa ngambil di kesehatan badan, mungkin bisa ngambil di bantuan-bantuan orang, mungkin bisa ngambil di ya terhindar dari bala bencana, mungkin bisa ngambilnya di akhirat, ya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah bagaimana kita bisa ngambilnya. Tapi yang jelas ketika Anda meletakkan uang itu, maka Anda merasa bahwa Allah akan melipat gandakan. Nah sekarang Bapak Ibu, dalam ilmu energi, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita masukkan ke perusahaan manusia, maka semuanya terjadi penyanderaan rezeki. Semua ingin menjamin bahwa uangnya selamat. Begitu Bapak Ibu. Ya, saling cekik satu sama lain begitu ya. Penyanderaan rezeki lah kalau bahasa saya. Terjadi penyanderaan rezeki. Nah, sekarang di perusahaan Allah, apakah terjadi penyanderaan rezeki? Tidak. Misalnya ya, Anda memberikan uang Anda ke perusahaan Allah 1 juta. Lalu kemudian Anda yakin bahwa Anda bisa ngambil di mana saja. Maka Anda tidak katakan kepada perusahaan Allah ini, "Hei, jagain ya uang saya." Nggak mesti begitu. Kalau Anda punya iman, maka Anda bisa ambil di tempat yang lainnya. Nah, kemudian di perusahaan Allah ini, ya, dia juga bebas menggunakannya. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Dia tidak harus mengembalikan Bapak Ibu. Tidak harus mengembalikan kepada si penitip uang. Sementara kalau di perusahaan manusia, dia harus kembalikan uang itu. Ya, makanya kemarin ada isu ya rush money itu sampai Menteri Keuangan yang turun. Ya, hati-hati. Ya ini bisa kolaps negara ini. Nah itu namanya penyanderaan rezeki. Sementara kalau seandainya kita berikannya kepada perusahaan Allah, maka penitipnya tidak ya menyandera. Kemudian si perusahaan Allah ini dia mengembangkan, gitu ya, mengembangkan, berikan kepada lembaga apa, bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, lalu kemudian kasih anak yatim, kasih fakir miskin, dan seterusnya, gitu ya, berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya, ya, ketika kita meletakkan uang itu ke perusahaan Allah, terjadi yang namanya proses perelaan rezeki. Yang satu penyanderaan rezeki. Yang perusahaan Allah perelaan. Akhirnya semua saling rela memberikan yang perelaan kepada siapapun yang ada di sana. Yakin, kenapa? Karena dia punya iman. Nah, sekarang tinggal bagaimana imannya dibuktikan. Ya, ilmu yakin ini seperti yang saya sampaikan, ini adalah ilmu yakin. Mengilmui bahwa yakin uang kita itu masih ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dilipat gandakan. Kemudian ainul yakin itu apa? Ainul yakin itu adalah ketika Allah tunjukkan bukti-buktinya, dan itu udah terlalu banyak.
Mungkin kalau Anda mengikuti berita tentang 212 Bapak Ibu ya. Kemarin kejadian di Monas, itu Allah tunjukkan banyak sekali bukti dan itu merupakan ainul yakin Bapak Ibu ya. Ya, pedagang sari roti begitu ya. Dia gratiskan, ternyata dia dapat uang 1 juta ya. Terus kemudian pedagang donat Bapak Ibu dia gratiskan, kemudian tiba-tiba dia dapat 2 juta Bapak Ibu. Belum pernah seumur-umur dia ngelihat uang 2 juta gitu. Tapi karena dia ngegratiskan, dia yakin bahwa dia berikannya kepada perusahaan Allah gitu ya. Nah, perusahaan Allah nanti kita bahas bentuknya Bapak Ibu. Lalu Allah tunjukkan ainul yakin ya. Terus kemudian teman-teman kita dari Ciamis jalan jauh begitu ya. Mereka punya ilmu yakin. Lalu kemudian ainul yakinnya apa? Ketika mereka melihat begitu. Ketika makanan itu tersedia di sepanjang jalan. Sampai akhirnya ada berita yang menurunkan 50 truk atau ketika disebutkan sama Pak Habib Rizik itu disebutkannya 5 truk gitu ya. Mungkin 5 truk lah begitu ya. 5 truk makanan Bapak Ibu. Mereka pergi tanpa makanan, pulang pakai 5 truk Bapak Ibu. Ini namanya, buat kita yang melihat, ini namanya ainul yakin. Buat kita yang membaca, ini namanya ainul yakin. Oh iya, bukunya Allah, buku tabungannya Allah itu berupa apa? Berupa bukti-bukti di alam. Nah, kalau kejadiannya itu terjadi pada diri Anda sendiri, itu yang namanya hakul yakin. Ya. Nah, kalau Anda melihat di Telegram, Magnet Rezeki, itu betapa banyaknya testimoni-testimoni itu yang dialami oleh para member-member Magnet Rezeki yang memberikan testimoninya japri ke saya, ke @nasrullah_orchid di Telegram gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu adalah ilmu yakin untuk Anda dan hakul yakin untuk orang yang mengalami. Nah, sekarang tinggal Anda bagaimana meyakininya. Toh sama-sama iman. Yang satu beriman kepada bank, yang satu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ya tinggal bagaimana Anda mau selesai dari masalah Anda. Ketika Anda ingin selesai dari masalah Anda, maka ya mungkin selama ini uang Anda memang diletakkannya di perusahaan manusia. Yang perusahaan manusia ini tidak mampu melipat gandakan. Sehingga akhirnya sampai kapanpun Anda nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda. Nah, gimana caranya? Caranya adalah letakkan sebagian rezeki Anda, harta Anda kepada perusahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perusahaan Allah. Apa ini bentuk-bentuknya perusahaan Allah? Ya, macam-macam Bapak Ibu. Ya, masjid, pesantren, lembaga sosial, begitu ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan Allah. Cirinya ada 2. Ciri perusahaan Allah yang Anda bisa minta dilipat gandakan rezeki Anda di sana ada 2. 1, cirinya non-profit. Jadi lembaga itu non-profit. Kalau lembaganya profit, maka itu bukan perusahaan Allah. Itu sama dengan perusahaan manusia, Bapak Ibu. Ya, perusahaan manusia. Kalau profit, ya. Jadi misalnya Anda ya ketemu sebuah yayasan atau masjid begitu ya Bapak Ibu ya. Masjidnya dikelola dengan non-profit. Nah, itu adalah perusahaan Allah. Tapi ya ada ciri yang kedua. Non-profit dan ciri yang kedua yang ditegakkan adalah kalimat Allah begitu. Jadi yang diuntungkan ya dari perusahaan itu adalah Allah. Yang ditegakkan adalah nilai-nilai Allah. Jadi 2 ciri ini, non-profit dan yang ditegakkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ya perusahaan manusia itu adalah dia profit dan yang kedua mengagungkan tokoh atau manusia yang memiliki perusahaan tersebut. Ya, misalnya ya silakan sebutlah begitu ya. Misalnya ada seorang yang memiliki ya perusahaan lalu kemudian dia bekerja di sana ya akhirnya yang mendapat keuntungan siapa? Dia. Maka itu namanya perusahaan manusia. Nah, perusahaan Allah adalah perusahaan yang dia tidak ambil untung ya. Orang-orang yang ada di dalamnya pun ya lihat ciri-cirinya. Semakin lembaga itu non-profit, semakin dia mampu melipat gandakan. Begitu ya. Jadi silakan perhatikan Bapak Ibu apakah ada pesantren yang betul-betul non-profit ya. Yayasan sekolah yang non-profit, masjid yang non-profit dan ditegakkan nilai-nilai
Allah Subhanahu wa taala di sana, maka Anda bisa titip uang Anda ke sana. Dan berimanlah bahwa Allah akan lipat gandakan, dan Anda mengambilnya nggak mesti dari sana, dari banyak sekali sumber, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengembalian rezeki Anda, ya. Sehingga akhirnya katakan misalnya ada yang datang pada saya, ya, dia baru saja ketipu begitu ya. Ketipu, ya, katakanlah dia punya amanah 2 miliar begitu ya. Harus dia bayar begitu. Kenapa? Karena mungkin selama ini ngambil uang orang terus kemudian dititip kepada lembaga penipu begitu ya. Terus kemudian money game ini, ya, akhirnya dia yang tanda tangan uang itu, ternyata bisnisnya kolaps dan dia yang harus menanggung. Sementara dia gajinya cuma 2 juta per bulan. Dari mana dihitung-hitung pakai dihitung-hitung pakai kalkulasi manusia, nggak akan pernah bisa. Maka ya tidak ada cara lain selain uang 2 juta itu, ya, uang 2 juta yang dimiliki tiap bulan itu sebagiannya harus disisihkan kepada perusahaan Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah agar dilipat gandakan, maka sebentar lagi uang 2 miliar itu pasti terbayar. Saya bisa mengatakan pasti karena saya sudah mengalami hakul yakin berkali-kali, ya, dan saya yakin bahwa orang ini akan diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama, bekerja keraslah. Bekerja keras untuk apa? Ya bekerja keras, ya, untuk mendapatkan rezeki, ya. Karena Islam ini bukannya perusahaan yang bukannya agama yang mengajarkan malas, tidak. Dia bekerja keras. Bekerja keras, lalu kemudian dia mendapatkan upah, mendapatkan ujroh yang halal, mendapatkan komisi, mendapatkan gaji, lalu kemudian, ya, sebagian uangnya diletakkan ke perusahaan manusia, sebagian diletakkan ke perusahaan Allah. Jadi bukan berarti perusahaan manusia ini tidak bagus juga, tidak. Tapi dia tidak bisa melipat gandakan, gitu ya. Sekarang tinggal iman Anda, ya, tinggal keimanan Anda. Mau meletakkan ke perusahaan manusia berapa, ke perusahaan Allah berapa. Nah, ya, bisa diletakkan ke perusahaan manusia 97,5%, bisa 2,5%-nya dilipat gandakan ke perusahaannya Allah. Itu namanya zakat. Paling minimal, Bapak Ibu. Nah, ini keimanan paling minimal. Sehingga akhirnya orang-orang yang sepertinya hidupnya standar, datar begitu ya. Ada juga yang 5% buat perusahaan Allah. 95% buat perusahaan manusia. Ada juga yang 10% untuk perusahaan Allah. 90% untuk perusahaan manusia. Ada seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. 50% untuk perusahaan manusia, 50% untuk perusahaan Allah. Atau seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang memang keimanannya maka disebut sebagai As-Siddiq, yang membenarkan, ya, yang meyakini, pol keyakinannya, ya, maka beliau 100% untuk perusahaan Allah, ya. Nah, sekarang tinggal, ya, Anda memilih, Bapak Ibu, ya. Nggak apa-apa, ya, 2,5% nggak apa-apa, cuma ya akhirnya tidak terjadi pelipat gandaan. Jadi dan urusan uang ini nggak sederhana, Bapak Ibu. Karena urusan uang ini masuk dalam rukun Islam, ya. Jadi rukun Islam itu bukan cuma sekedar sholat, puasa, haji, bukan. Tapi urusan uang adalah urusan agama. Urusan uang adalah rukun dari Islam. Kalau kita tidak bicara uang, gitu ya, maka dia bukan Islam, ya. Dia bicara uang, tapi uangnya seperti apa? Uang yang ditujukan untuk perusahaan Allah. Nah, zakat namanya, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, begitu ya, jizyah, gitu ya, terus kemudian fidyah. Nah, ini adalah bicara uang, gitu ya. Jadi Islam ini bukan cuma sekadar agama yang mungkin agama yang lain dia nggak bicara uang, Bapak Ibu, tapi Islam dia bicara uang. Kenapa? Karena mau melipat gandakan di mana? Di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang tinggal giliran Anda. Pelan-pelan orang-orang yang meletakkan uangnya di perusahaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan semua masalah-masalahnya, ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, ya, hutang Anda lunas tiba-tiba. Tiba-tiba orang yang tadinya nggak gampang sekali untuk Anda tagih piutangnya, tiba-tiba bayar sendiri, Bapak Ibu, ya. Tiba-tiba gitu ya. Waktu itu pernah, Bapak Ibu, istri saya di SMS atau di WA sama seorang gitu ya. Ibu, saya tadi barusan nyapu,
beres-beres udah mau buang berkas gitu ya. Berkas-berkas di rumah ini saya mau buang, tapi ternyata di situ ada tulisan bahwa saya masih punya uang, masih punya utang ya atau amanah 6 juta ke ibu gitu. Itu tuh udah mau dibuang berkasnya. Udah mau dibuang berkasnya. Ya, udah disapu ya. Istri saya juga udah nggak ingat gitu. Apa masih ada piutang atau enggak gitu. Tiba-tiba Allah aja ya jadikan matanya tertuju kepada angka itu. Lalu kemudian dibuat dia gelisah gitu ya, harus bayar ya, dan uangnya juga memang Allah sediakan. Akhirnya yang terjadi adalah proses rezekinya itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin terjadi jika uang kita letakkan ke perusahaan Allah. Tentunya tidak semua ya, tergantung keimanan kita. Toh kita datang ke bank ya manusia, ke bank syariah ya yang notabene adalah perusahaan manusia. Kita iman kok. Kita letakkan uang kita, kemudian kita bilang bahwa kita masih punya uang itu, padahal udah nggak ada ya, tapi kita punya iman. Nah, begitu juga ke perusahaan Allah. Orang-orang yang dikayakan di dunia dan di akhirat adalah mereka-mereka yang meletakkan uangnya di perusahaan Allah ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Anda mampu melihat perusahaan-perusahaan Allah ya di muka bumi ini. Kalau Anda selama ini Bapak Ibu melihat bank-bank itu mewah, gagah gitu ya, kayaknya tuh Anda membuncah ketika melihat bank gitu ya, bangunannya megah, wah hebat luar biasa. Nggak ada apa-apanya Bapak Ibu dibandingkan dengan masjid-masjid Allah yang ikhlas. Dibandingkan dengan ya itu pesantren-pesantren yang ikhlas. Dibandingkan dengan para kiai-kiai yang ikhlas. Karena kalau Anda letakkan uang Anda kepada para kiai-kiai yang ikhlas itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki Anda. Silahkan cari, di sekitar Anda pasti ada ya. Tapi cirinya itu, mereka benar-benar non-profit, mereka benar-benar berjuang karena agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kadang-kadang tidak mau minta Bapak Ibu. Mereka nggak meminta, mereka nggak mau show gitu ya. Ya udah gitu ya. Mereka bekerja gitu ya. Semakin ikhlas Bapak Ibu orang yang Anda lihat gitu ya, maka semakin Anda dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, itulah perusahaan Allah ya, yang mudah-mudahan bisa melipat gandakan, meleverage rezeki Anda ya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan akan mengangkat semua perisai-perisai Anda, dan yang ada hanya tinggal rezeki berlimpah ruah datang pada kehidupan Anda. Terima kasih ya, saya Nasrullah. Sampai jumpa pada audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.